niat saya pakai baju ini sebagai menjunjung tinggi perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang bagus ketika mau ibadah. Pasang niat, dapat ganjaran banyak. Itulah orang bahagia. Ibu biasanya kalau pakai baju pakai niat enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi. Udah berapa tuh yang hilang ganjarannya dari dulu sampai umur sekarang? Pengaruh niat pada amal seorang salik amat sangat besar dampaknya dalam merombak tata kehidupan yang sesungguhnya. Karena niat adalah pondasi bagi amal. Niatnya rapuh, amalnya rapuh. Niatnya lurus, amalnya kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ini ya? Halaman 16. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya segala amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatinya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka siapa orang yang adalah hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang adalah hijrahnya dia yaitu kepada dunia yang ia mendapatkannya atau perempuan yang ia akan menikahinya, fahijratuhu, maka yaitu adapun hijrahnya dia ila ma hajara ilaihi, yaitu kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita meneruskan kajian Adab Sulukil Murid, karya tulis daripada Wali Kutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahul aziz, dan memasuki paparan pentingnya niat yang benar bagi seorang murid, orang yang menapaki jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kita diriwayatkan oleh banyak muhaddisin, banyak ulama hadis. Imamul Bukhari menuliskan hadis ini di dalam Sahih Bukharinya. Juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya. Juga Imam Abu Dawud
di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasai-nya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, juga Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Imam Daraqutni di dalam kitab Sunannya, juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, termasuk Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi-nya. Betapa, dan masih banyak, betapa ulama-ulama hadis menyoroti hadis ini amat sangat penting, saudara, berbicara tentang niat. Bila pertemuan yang lalu ada orang niatnya akhirat, ada orang niatnya dunia, ada yang niatnya akhirat tapi tidak mengikuti prosedurnya. Begitu. Sampai kita membahas siapa orang yang merugi pertemuan lalu. Pagi ini berbicara tentang niat, saudara. Niat itu dalam pandangan kaum sufi adalah satu perkara yang amat sangat agung. Niat adalah rohnya tindakan. Niat adalah intinya perbuatan. Dengan niat akan nampak bagusnya tindakan atau buruknya tindakan. Standarnya pada niat. Sehingga orang yang pengen dekat dengan Allah maka harus punya pondasi niat yang benar. Bapak Ibu, seseorang tidak akan bisa sampai menuju kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, siapapun dia tidak akan bisa kecuali harus dengan ilmu dan amal. Tidak akan bisa menuju bahagia dunia dan akhirat siapapun orangnya kecuali kalau pengen bahagia berangkat daripada ilmu dan juga amal soleh. Amal, saudara, enggak bisa berdiri tanpa niat. Sehingga amal tanpa niat merupakan keletihan belaka. Sedangkan niat tanpa keikhlasan merupakan keriaan belaka, pamer saja. Dan keikhlasan tanpa ada ketulusan merupakan kesia-siaan. Karena itu melalui hadis ini Imamul Haddad, saudara, mengingatkan kepada mereka yang salikin, orang yang menapaki jalan pengen bahagia dunia dan akhirat, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kudu mempelajari
tentang niat. Kudu mendandani niat, kudu meluruskan niat, kudu merenungi niat sebelum melakukan tindakan apa saja. Seakan-akan Imam Haddad berkata, jika Anda pengen bahagia dunia dan akhirat, maka jadikan niatmu pasang terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Niatnya timbang dulu, sebab niat mizanul amal. Niat itu neracanya tindakan. Ini niat, saudara. Niat. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut, Imam Haddad menyetir hadis tentang niat. Dan niat ini adalah perbuatan hati. Tidak ada yang lihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Ada orang pergi ke masjid yang kelihatan dohir doang sama orang. Tuh bagus tuh orang ke masjid, cakep. Padahal dia mau numpang tidur aja di masjid, ada AC masalah. Bisa saja begitu. Jadi yang tahu Allah aja, yang tahu. Karena niat adalah fi'lul qulub, kerjaan hati. Dan niat ini, saudara, kita harus pahami betul. Kata para ulama sufi, tindakan itu merupakan usaha lahiriah menuju kepada Allah. Jalan ke masjid, sholat, ngaji, puasa, umroh, haji, dan seterusnya, sedekah, apa saja, itu namanya upaya aspek lahir. Sedangkan niat adalah upaya aspek batin. Karena itu sebelum lebih lanjut, Imamul Haddad menyetir dan menyampaikan kepada kita berbicara hadis tentang niat. Sehingga saudara, niat adalah ibadah batin, sedangkan amal perbuatan adalah ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah. Seorang salik yang menempuh jalan menuju kedekatan dengan Allah dipesan melalui hadis ini oleh Imam Haddad dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dipesan untuk istiqomah di dalam mendandani dan meluruskan niat. Niat ini suka goyang-goyang. Niat ini suka menceng-menceng. Niatnya suka berubah dari hati kita. Maka seorang yang pengen bahagia dunia dan akhirat, termasuk yang ngaji ini, pengen bahagia enggak? Di dunia doang apa di akhirat doang? Di dunia doang. Oh, dunia akhirat. Maka niatnya pasang. Pasang niat baik-baik, bukan saja pada perkara ibadah, tapi pada perkara adat kebiasaan, perkara keseharian, barang-barang yang mubah, pasang niat. Orang yang paling
Bahagia orang yang betul-betul memasang niat yang baik. Pakai baju, jangan main pakai, niat dulu. Saya niat pakai baju untuk menutup aurat saya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat saya pakai baju yang bagus, yang mahal ini, jutaan, sebagai wujud syukur kepada Allah atas diberikan nikmat oleh Allah. Niat saya pakai baju ini sebagai menjunjung tinggi perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang bagus ketika mau ibadah. Pasang niat, dapat ganjaran banyak. Itulah orang bahagia. Ibu biasanya kalau pakai baju pakai niat enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi. Udah berapa tuh yang hilang ganjarannya dari dulu sampai umur sekarang. Untung kita masih dikasih hidup, alhamdulillah. Dandani niat. Begitulah saleh. Pakai baju niat. Jangan nggak niat. Apa aja niat. Mau makan, niat. Niat saya makan untuk memenuhi kebutuhan jasmani buat bekal ibadah kepada Allah. Makin mahal yang ibu makan di restoran bintang 5, makin gede ganjarannya. Enggak buang duit sia-sia. Tuh orang bahagia kayak begitu. Begitu. Kayak begitu. Mau ngopi, niat. Begitu. Apa aja niat. Ibu masak, niat saya masak untuk memenuhi kewajiban saya, menyenangkan suami saya. Sebab Rasulullah bersabda, siapa istri meninggal dunia lakinya senang ridho, maka surga. Niat saya masak untuk memenuhi kewajiban saya, ngasih makan sama anak-anak. Dapat ganjaran ngiris bawangnya, dapat ganjaran goreng tempenya. Pakai niat. Ibu pakai niat nggak? Kagak. Ya Allah. Pakai niat. Saya kalau mau ngaji keluar rumah, saya selalu niat dan doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj min baiti asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu li nashril ilmi wa naf'il muslimin ibtigha'a wajhika wa tiqa'a sakhatika fa as'aluka an tunkidhani minan nar fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu demi keagungan wali-walimu yang banyak meminta memohon kepadamu, demi keagungan mereka yang punya cinta yang mendalam kepadamu, dengan jalannya kakiku ini, ya Allah, saya keluar dari rumah ini niatannya untuk menyebarkan ilmunya Rasulullah. Niat saya keluar rumah ini untuk memberi manfaat untuk kaum muslimin. Niat
Begitu, semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu dan takut daripada murka-Mu. Ampuni ya Rabb, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Fasaluka antun kidani minan nar, saya mohon kepadamu supaya Kau selamatkan saya dari neraka dan Kau ampuni dosa saya, sebablah tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Niat, saya niat berangkat pagi menuju Masjid Quba, mau ngaji. Niat saya menuju Masjid Quba mau silaturahim dengan saudara-saudara sesama muslim. Niat saya di Masjid Quba mau i'tikaf di masjid. Niat saya mau mensyukuri nikmat sehat dipakai untuk ngaji. Niat saya, niat. Kalau banyak niat, banyak ganjaran. Jangan jalan-jalan aja, jangan. Rugi kalau nggak ada niat. Sebab seorang salik yang menapaki jalan pengen bahagia dunia dan akhirat kudu memantapkan niat. Mau kerja niat, niat apa aja kalau diniatin dapat ganjaran. Begitu. Saya kan ngajarin sedekah subuh tuh, suruh doa dulu sebelum masukin. Niat saya sedekah subuh biar kata seperak, 2 perak. Begitu niat saya sedekah subuh mengamalkan ajaran Rasulullah. Niat saya sedekah subuh mengharapkan doa yang dibaca malaikat yang sangat manjur. Ya Rabb, gantilah berlipat-lipat ganda yang sedekah hari ini. Niat saya bersedekah subuh agar supaya sehat ini apa aja dah. Baru begitu. Itulah begitu. Muslim nggak boleh lepas dari niat. Kalau ibu niat mau pakai baju yang mahal, harganya dapat ganjaran. Jadi kita beli baju yang mahal bukan karena mau gaya-gayaan, ria-riaan, pamer, biar orang kata kita orang kaya. Enggak. Harus niat. Jadi dapat ganjaran. Ibu beli kendaraan, beli apa, dapat ganjaran. Begitu niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada ganjaran. Kan rugi. Dikerjain mau dikerjain, ganjaran nggak ada. Rugi nggak? Rugi. Berapa kali kita pakai baju nggak pakai niat, berapa ganjaran yang hilang? Itulah gara-gara kita nggak ngaji. Inilah pentingnya kita ngaji. Lempengin niat, apa aja, apa aja. Kalau pakai niat, ganjaran gede. Sampai tidur, kata orang kampung, kelonan sama bini, ganjarannya nggak kehitung kalau pakai niat. Pakai niat begitu, apa aja ada niatnya, apa aja ada niatnya. Mau hadir maulid ada niatnya. Nggak boleh kita nggak ada niat. Gara-gara hadir maulid enggak niat di rumahnya, ujungnya tindakannya acak-acakan. Payah ini panitia, kurang open, masa gua nggak kebagian besek. Berarti dia bukan niat maulid, niatnya nyari besek, nyari makan. Nggak kebagi dia marah-marah. Emang dasar pada yang sekarang ini sentimen sama gue. Begitu, malah suudon lagi. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Oh, baik semua nih, mau baik semua, orang baik semuanya. Alhamdulillah. Tuh niat, jangan nggak niat. Saya mau ke Mekah, mau ziarah ke orang soleh, nggak ada, nggak. Kawan-kawan tuh baca ini. Kenapa? Karena ini dandan ini.
Makanya bukan sembarangan pergi ke Mekah, pergi ziarah ke wali, ziarah orang soleh, harus begini, harus begitu. Emang apa? Emang ini niat, niat, niat. Begitu, niat. Sampai kita mau ziarah ke Singapura, Malaysia, Thailand, baca salawat ini. Sampai ziarah ke Mekah, baca ini. Mau ziarah ke Kalimantan, Nabaguru, sekumpul haul Januari, baca ini. Kenapa? Ini niat agar benar. Karena berkahnya nggak kayak itu. Niat. Niat ini penting. Niat penting. Karena diniatin. Di Madinah itu saudara ada 50 masjidnya Rasulullah. Di luar Nabawi. Nabawi itu cuma satu. Dari 50 tempat. Masjidnya, tempat sholatnya Rasulullah. Banyak. Karena niatnya begitu, banyak kawan majlis bisa nyampe mari. Nyampe di masjid yang duitnya nggak bisa habis kalau kita doa di situ. Begitu. Kita ajak tuh jamaah biar pulang dari sono nggak bokeh-bokeh. Ada, emang begitu. Jadi segalanya deh. Ini penting kita orang kudu niat. Niat yang benar itu adalah hal yang paling utama. Maka pengaruh niat pada amal seorang salik amat sangat besar dampaknya dalam merombak tata kehidupan yang sesungguhnya. Ini yang paling penting. Karena niat adalah pondasi bagi amal. Niatnya rapuh, amalnya rapuh. Niatnya lurus, amalnya kokoh. Saya sering menyinggung orang umroh pakai ngutang segala macam. Ngapain? Itu niat. Kita niatnya mau apa? Mau mematuhi Rasulullah. Nggak usah. Kalau pakai ngutang-ngutang dulu, ntar habis itu pulang nyicil. Ngapain? Kita niatnya pengen lihat Ka'bah apa pengen ibadah? Niatnya pengen piknik apa ibadah? Kalau ibadah ada tuntunan. Kata Nabi, ini statokta ilaihi sabila. Kalau ente punya duit ya baru ke Mekah. Kalau punya duit. Kalau nggak punya jangan. Jangan. Ente datang ke kuburan orang tua ente aja. Itu juga sama. Ganjaran ke Mekah. Ente habis sholat subuh jangan pulang sampai waktu syuruk, itu juga sama ganjaran ke Mekah. Itulah rahmatan lil alamin. Maka kita ke Mekah nangis depan Ka'bah. Dia kagak tahu kata Allah air mata buaya. Begitu. Nggak bisa. Ente injak-injak Al-Quran, ente kagak baca walillahi ala nasi hijjul bait, bagi orang hak bagi Allah, kewajiban manusia pergi haji, pergi umroh, tapi manistata ilai sabila, yang mampu doangan. Lu kagak mampu ngapa kemari, lu Quran kagak baca apa, lu injak-injak Quran, kitab suci. Lu menuduh no Ahok doang yang menginjak menghina Quran, lu juga sama. Tuh begitu. Cuman gak denger doang omelan Allah karena hatinya tertutup. Pulang dari Makkah stres. Maka gelarnya pulang dari Makkah mab. Entar rurnya kalau udah lunas. Kredit mobil aja kalau udah lunas baru BPKB-nya dikasih. Bener nggak? 4 tahun lagi baru rur, baru mab. Iya, belum rur, belum 4 tahun mati. Innalillah.
Mau ngapain? Saudara, nggak usah begitu. Nggak usah. Nggak usah. Orang datang sama kita, guru Ramadan mau ikut umroh. Bagus, kata kita. Tapi anak ini harus masuk kampus. Jangan. Ente kuliah dulu. Nggak usah. Mau ngapain ikut kita? Urusin itu dulu. Kalau lebih baru boleh kamu ikut. Saya ini bukan pembisnis. Bukan. Kalau saya pembisnis yang penting lu ikut. Mau dari mana kayak lu duitnya penyolong kayak kagak boleh sama saya. Kita mau ibadah ini. Ini niat harus rapi. Begitu. Nggak bisa kalau nggak rapi. Puyeng pulang. Niat begitu. Harus rapi. Niat begitu. Kalau nggak rapi susah. Kalau niat nggak rapi. Dan niat ini saudara adalah pondasi. Dengan patokan niatlah tindakan itu terwujud. Dan yang paling urgen bagi orang yang salik, ini murid masalahnya. Adab sulukil murid. Murid itu bukan murid sekolah. Orang yang pengen bahagia dunia akhirat. Itulah murid yang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya murid-murid itu begitu. Adab suluknya orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat. Ini etikanya, tahapan yang harus dia lalui kalau pengen bahagia. Bukan bahagia yang semu, tapi bahagia yang sesungguhnya. Pulang dari ngaji rada melek dikit, tadinya puyeng rada tenangan, begitu. Ada perombakan. Inilah yang paling pokok. Jadi yang paling urgen bagi seorang murid, saudara, di awal-awal menuju jalan suluk, ini ditaruh hadis ini oleh Imam Haddad sebagai memesan kepada kita. Maka yang paling urgen bagi seorang murid yang menapaki jalan keselamatan akhirat, di awal-awal perjalanan dia di dalam menempuh jalan menuju akhirat ini, kudu belajar tentang niat, kudu meluruskan niat, kudu mendandani niat, dan kudu merenungi niat. Sebab niat benar-benar imam ibarat sholat. Baik buruknya makmum bergantung baik buruknya imam. Maka saudara, baik buruknya perbuatan bergantung kuat pada baik dan buruknya niat. Seorang murid di permulaan suluknya dia menempuh jalan torekat, jalan kedekatan dengan Allah, butuh pada memantapkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Memantapkan niat, saudara, adalah membersihkan niat daripada dorongan-dorongan hawa nafsu belaka. Seperti tadi kita umroh main pergi aja dengan ngutang segala macam, itu umroh hawa nafsu, bukan umroh ibadah. Haji pakai ngutang, haji hawa nafsu, bukan haji ibadah. Nggak usah maksa-maksain diri, nggak usah. Dalam hidup yang kita bisa aja, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha, yang kita mampu aja, yang kita mampu, apa aja begitu, yang kita mampu. Saya mendidik kawan-kawan majelis suruh sedekah 1.000 perak saban hari. Kenapa enggak 100.000? Yang mampu dulu. Ngelatih jiwa dermawan tuh nggak gampang. Dari yang kecil dulu. Tanpa itu susah. Kenapa kita ngajarin sholawatnya bukan sholawat nariyah, munjiyah, dan seterusnya, tapi sallallahu Muhammad yang pendek dulu. Bila ente mampu yang pendek ini, ntar ketemu yang panjang. Tapi bila yang pendek aja nggak mampu, cuman nyinyir doang, bacaan shot kayak begitu, nggak bakalan baca. Yang pendek aja kagak bisa, apalagi yang gede, yang panjang. Begitu. Maka ketika orang banyak protes, ngapain soal Muhammad 100 pendek amat, ya udah sholat nari aja 100 panjang amat. Lu mau baca mau kagak? Protes mulu jadi orang. Nggak bisa. Di dalam suluk kepada Allah itu ada prosedur. Baca, yakin, nggak bakalan susah orang baca sholawat hidupnya, nggak bakalan. Udah jaminan. Madinah diinjak Nabi Muhammad, Yasrib tandus kering, diinjak Nabi jadi subur, Thaibah, Madinah Al-Munawwarah. Hati begitu. Ngapain soal Muhammad 500? Nanemin nama Muhammad dalam hati. Kalau ini nempel nih di dalam hati, yang tadinya hatinya Yasrib tandus, puyang mulu hidupnya, akan berubah menjadi Thaibah, hati yang subur, tenang, ketemu inspirasi, enggak bingung dalam jalan hidup. Itu begitu. Dari sana bakal rezeki datang. Tapi kalau kita puyang mulu ngelamun, susah. Ini enggak benar. Itu hidup. Maka saudara, bersihkan dari dorongan hawa nafsu. Mana contohnya dorongan hawa nafsu? Imam Ibnu Athaillah Sakandari Qaddasallahu sirral aziz menyatakan pada bagian ini, min alamati ittiba'il hawa al-musara'ah ilan nawafil wat takasul minal qiyam fil faraid. Di antara orang yang ibadahnya karena hawa nafsu bukan karena Allah, rajin ibadah sunat, males ibadah wajib. Ibadah sunat rajin, Senin Kamis stop, enggak pernah bolong dalam setahun. Tapi Ramadan yang dia tinggalkan, saat dulu enggak pernah dikodok, enggak dibayarin. Zaman dulu, zaman SMP, zaman SMA udah lewat aja udah. Itu namanya ibadah karena hawa nafsu, enggak mengikuti prosedur. Ngapa puasa sunat? Orang masih punya tunggakan. Kodoin aja tuh Senin Kamis, kodo Ramadan dulu yang ditinggalkan. Berapa itu? Itu namanya ibadah, niatnya benar. Tahajud rajin saban malam, tapi sholat dulu yang ditinggalin zaman jahiliyah dulu, biasa aja 5 waktu dulu, nggak dikodok. Tapi tahajud malam yang kayak begini rapuh, dia nggak mengikuti prosedur adab sulukil murid. Lah, kita sedekah mulu sama petugas PLN, tapi tidak kita bayar abodemennya. Lunas nggak? Lunas nggak? Lah kagak. Sampai kiamat kagak lunas. Tahajud saban malam,
Sholat yang ditinggalin gak dikodok-kodok, mana dia lunas? Ya kagak juga. Gue udah tobat, nangis, bukan nangis. Kita nangis saja di depan kantor PLN, nangis, lunas nggak? Nggak pakai nangis dibayar, lunas nggak? Itulah cara taubatnya. Min dawa'il hawa, min alamati dawa'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasul anil qiyam fil faraid wal wajibat. Di antara dorongan hawa nafsu, ibadah bukan karena Allah, yang wajib ditinggalin, yang sunat dikerjakan. Ngaji wajib, ngaji. Zikir sunat. Itu mau zikir sampai subuh, sebetulnya sih kagak, bentar ngobrolnya ini sampai subuh. Ngaji kagak. Begitu. Itu namanya dorongan hawa nafsu. Mau ngapain? Ngapain? Sedekah saban hari dia dagang, tapi zakat kagak. Itu namanya hawa nafsu. Ada urutannya ibadah. Kata Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bi afdala mimma katabtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang dikerjakan orang yang paling tinggi selain ngerjain kewajiban-kewajiban saya. Kewajiban dulu, baru sudah kewajiban yang sunnah-sunnah. Sesudah jalanin kewajiban. Kewajiban dulu. Kewajiban. Ini yang pokok, kewajiban. Maka orang merokok, punya duit berapa? 20.000 atau 50.000. Bininya belum masak, dia beli rokok, haram. Nah yang wajib nafkah bini dulu. Ada urutannya. Dalam agama. Dalam agama, ibu-ibu begitu. Beli baju. Sabar, kalau anaknya harus bayar sekolah, pisahin dulu. Yang wajib-wajib gampang, baju yang ada juga bisa dipakai. Masih banyak di rumah. Begitu. Benar enggak? Ini prosedur. Kalau kita lewat prosedur, jebol. Keuangannya ujungnya pinjol, stres. Salah kita. Namanya gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Hidup itu disuruh prosedural. Inilah kitabnya Adab Sulukil Murid. Bagaimana tahapan menuju bahagia. Ada manajemennya, ada aturannya. Bagaimana biar kita bahagia yang sesungguhnya. Ikuti aja manajemen Imam Haddad. Ada di ujungnya. Kalau saya nulis terjemah doa-doa, di akhir buku ini saya kasih lampiran selalu dari mulai halaman berapa ya, 98 sampai terakhir, dibaca di rumah. Ada macam-macam aurad kaum solehin biar kita bahagia. Ada, jangan hari ini ngebukanya, nanti lama di rumah aja. Saya kan nungguin, jadi di rumah dibuka. Sehingga dari hadis ini, saudara, pesan Imam Haddad seorang murid dalam segala aktivitasnya harus benar-benar pasang niat. Makannya, minumnya, tidurnya, meleknya pasang niat. Sampai sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal, saya mau ibadah, dia tidur. Saya mau ibadah. Apa itu maknanya? Jadi para sahabat itu apa saja dipasang niat, sebagaimana meleknya ibadah
tidurnya juga ibadah. Niat saya mengistirahatkan badan saya agar supaya menunaikan haknya daripada badan, demi supaya lebih semangat lagi ibadah kepada Allah. Dia tidur dapat ganjaran, ngorok gede lagi ganjarannya, kencang lebih gede lagi. Ya Allah, berisik lakinya ibu juga yang kayak begitu. Jadi saudara, sebagaimana meleknya ibadah, meremnya ibadah. Ngaji ibadah, enggak ngaji ibadah, enggak ngaji. Begitu. Ibadah, enggak ngajinya ibadah. Saya begitu. Kalau enggak tidur-tidur saya sampai pagi, mau tidak mau pangkas satu majelis, matiin HP, itu ilmu saya. Jad, saya harus mengistirahatkan badan saya. Enggak ngajinya ibadah. Kenapa? Saya bakal jebol, rugi semuanya. Saya harus merem. Itu begitu. Terserah orang mau komentar apa. Itu urusan orang, nggak penting. Tapi ya saya harus bergerak dalam kehidupan, mengikuti tuntunan. Itu begitu dalam hidup saya. Jadi enggak boleh lepas dari ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada bagian ini saudara, ada kalimat hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Maka orang kalau udah masuk dunia tasawuf kudu hijrah. Yang tadinya pakai baju nggak pakai niat, niatin. Inilah hijrah. Kudu bener pakai baju, enggak niatnya karena pengen sombong-sombongan. Ibu mau kondangan, niatnya adalah keindahan yang Allah suka. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, berindah-indahlah kalian, kata Rasulullah. Pakai baju ibu yang bagus, yang keren, silahkan mau kondangan. Niatkan mengamalkan ajaran Rasulullah, bukan mau sombong-sombong ganjaran. Begitu, bukan pamer. Niatkan apa aja, niatkan kayak begitu. Beli HP buat komunikasi, begitu, buat komunikasi. Niatkan silaturahim jarak jauh, niatin yang kayak begitu. Apa aja, tulis yang baik-baik. Niatnya di HP buat dakwah. Kalau niatin yang buat dakwah, nulis di HP yang bagus-bagus. Itu mau demennya baca 100 WA orang mulu. Nulis yang jelek-jelek dia. Nulisnya, gua lapar nih. Iya, makan aja, gak usah ditulis. Makan ntar juga kenyang. Begitu. Apa aja. Ibu jalan-jalan gak apa-apa, niatkan syukur. Niatkan syukur. Niatkan syukur, enggak apa-apa, ganjaran apa aja asal dasar niat yang baik, enak. Niat yang baik. Saya dalam membimbing kawan-kawan majelis, saya diajak jalan-jalan, guru tidur di hotel, mau ngapain? Kalau Zarah dulu mau, biar enggak buang duit doang. Mau ngapain? Kalau buang duit doang rugi. Begitu. Jadi kalau kita ngaji, dulu di puncak kita tawakufnya sebelum ke Mekah ke Madinah. Emang apa? Ngaji. Jadi tidur di hotel dapat ganjaran. Buang duitnya ganjaran gede. Allah bakal ganti berlipat-lipat. Ada niatan, ada muatan. Enggak boleh tidur doang, rugi. Saya atur itu. Saya atur. Saya ikut maunya kawan-kawan. Guru saya kuat ke Mekah, duitnya nggak cukup. Ketiga negara aja. Ketiga negara mana? Singapura, Malaysia, Thailand. Baik. Tapi harus jarah. Saya putar jarah. Ini wali ini, wali ini, wali ini. Ini gurunya saya di Banten. Ini muridnya saya di Banten. Ini Fulan, gurunya Sunan Bonang.
Ini kakeknya Sunan Gunung Jati Cirebon, ente ke Cirebon, ke kakeknya Jara. Kemarin nih datang ke Thailand. Begitu. Apa? Biar nggak buang duit. Tapi buang duit punya nilai besar. Saya begitu. Nggak boleh kawan-kawan majelis rugi hidupnya, nggak boleh. Harus punya nilai yang besar. Dan ini kudu hijrah kita. Mulai sekarang roba mindset kita. Yang bagus-bagus. Begitu. Yang bagus-bagus. Ibu bikin kopi, laki niatin nyenengin laki, ganjaran. Begitu ganjaran. Karena niat yang nggak bener, ngomel, mah bikin kopi, astagfirullah. Lu kagak lihat gua dandan mau ngaji, air udah gua masakin, itu kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja dewe. Ada tuh yang kayak begitu, ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini niatnya nggak rapi. Ono wajib ngurusin laki, urusin dulu telat dikit gak apa-apa. Itu mau udah begitu kata ke iya baik mah. Ingat nih, gua mau ngaji. Itu jemuran nih, gulem nih, gulem, mendung. Ingat, angkatin tuh, angkatin. Awas jangan sampai kagak lu meleng. Iya baik mah, iya mulu. Ya Allah, laki diomelin mulu. Ya. Begitu. Akhirnya gelap juga itu, diberesin sama lakinya. Dia pulang ngaji, astagfirullah, ngapa dicampur jadi satu? Kata laki tadi disuruh angkatin, sekarang diangkatin diomelin lagi. Sian tuh laki begitu tuh. Ingat nih bu, saya ajarin dan saya bilangin, laki yang diomelin mulu tuh tuanya jelek. Oh, jadi diomelin aja. Niat yang benar, niat yang benar. Orang tua kita dulu jadi ibu rumah tangga doang, berkah. Kudunya nih kalau pakai logika kita, laki kerja, bini kerja, lebih berkah. Tapi ngapa kesulitan? Ada yang gak beres pada niat. Niat gak beres. Ini niat. Orang lakinya kerja, bininya kerja. Orang dulu kagak. Bininya di rumah aja, nggak ngapa-ngapa, ngebrojin bocah. Sampai anaknya kayak biji tasbih 33. Orang dulu. Lah kawan kita almarhum Pak Agus. Agus apa ya namanya? Rubianto. Itu saya tanya, anak keberapa Pak Agus? Anak ke-17. Gitu, saya pernah tanya itu almarhum itu. Banyak. Apa? Oh belum almarhum. Pak Gus kita. Iya, oh iya Pak Gus kita. Yang dulu di Hotel Andara ya. Oh masih ada. Moga setelah. Itu begitu saudara. Itu begitu. Jadi kudunya kita lebih berkah. Orang lakinya kerja, bininya kerja. Tapi kenapa ekonominya morat marit? Enggak benar ini. Nggak benar, nggak benar. Cek ulang niat, cek ulang niat, cek ulang. Hijrah dari niat buruk ke niat yang baik. Mulai sekarang nih, dari umur yang tersisa, saya niat, ya Rob, umur yang tersisa ini untuk berbuat baik. Begitu. Ngomong sama Allah, ya Rob, bila umur yang tersisa ini memberi manfaat buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, panjangin. Bila umur yang ada ini hanya bakal nambah dosa dan maksiat aja, nggak usah panjangin ya Rob. Kalau bakal nambah dosa mulu, biar saya tidak lama di nerakanya. Begitu. Niat yang rapi. Niat. Hidup itu harus niat. Jadi singkatnya, sebelum lebih jauh mendekat kepada Allah, tentukan niat yang benar dari sekarang. Niat yang benar, bukan sekadar baik, dari sekarang. Dalam berbagai aktivitas keseharian kita. Bunda kita pakai jilbab,
niat yang menutup aurat, ganjaran gede, enggak kayak itu. Gede ganjaran. Ganjaran. Apa aja diniatin. Ini penting. Niati penting. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab.